Nah, ketika pasar itu Nah, udah kebelah kan otomatis akan menjadi perpecahan juga gitu. Nah, memang itu ya kita harus mengedukasi teman-teman ataupun saudara kita bahwasannya kalau misal mau ya janganlah kita ini. Kalau mau kita buka bareng, oke kita buka satu cabang lagi misal di tempat mana yang kita sesuai by data itu ternyata memang rame gitu. Nah, kita bisa menggunakan itu. Nah, kalau misalnya dia masih enggak lah, enggak mau karena itu pakai brand nama lu gitu, nggak enak nanti yang besar nama lu. Nah, nah, padahal enakan di di elu mana-mana dong, itu lu tambah ngetop gitu. Enakan di iya elu banget, lu tambah ngetop brand lu. Nah, itu gimana jawabnya, Mas? iya benar. Padahal banyak yang nggak tahu bahwasannya orang-orang yang sukses itu nggak mau namanya muncul di brand tersebut padahal. Nah, memang itulah masyarakat kita itu masih lebih mementingkan egoisme egois brandingnya, egois branding diri sendiri dibanding isi dompet ataupun penghasilannya tersebut dibanding dibaliknya gitu. Misal kita bisa pikir gini, kalau misal saya buka kafe misal, nah ternyata teman saudara saya ini mau buka juga di dekat rumah saya, tapi sama juga kafe nih, brandnya sama, minuman kopi lah istilahnya, sama-sama kopi. Nah, kita bisa rubah lah, udah nggak usah bikin kopi di sini, kita bikin kopi yang rada jauh, kita atas satu nama brand, tapi nanti sahamnya lebih besar dirimu, kan lebih enak silent, tapi income-nya lebih banyak daripada kita apa itu namanya berkoar-koar di dunia maya, misal, oh ini brand gua loh, ini, tapi ternyata dia tuh cuma buat bonekanya aja gitu. Nah, banyak dari masyarakat kita itu yang nggak paham seperti itu karena memang mereka masih lebih menilai kalau aku punya brand ya udah apa itu namanya diriku dibanding lebih tinggi lah dibanding dia yang nggak punya padahal dia yang punya saham istilahnya kayak gitu lah pola pikirnya itu sih yang harus dirubah kalau memang kalau untuk UMKM misalnya kelas yang ini ya maksudnya yang pedagang itu memang kita mau tidak mau ya kalau misalnya mau jualan ya tolonglah jangan terlalu dekat. Oke, kalau misalnya dia udah meniru banget, kita harus bikin lagi dalam artian oke kita masih satu brand, masih sama namanya, tapi mending kita bikin seolah-olah kita punya yang berbeda nih, apa yang berbeda? Nilai jual apa sih yang bisa kita jual? Misal dia nggak punya lokasi yang bagus, oke ternyata dia ada lokasi, ternyata lokasi dia nggak bagus, kita punya lokasi yang bagus. Terus misal packaging kita lebih menarik nih dibanding dia, padahal sama-sama produknya, terus harganya juga oke lah, kita bisa mainin harga, oke untuk harga take away lebih murah nih daripada dine-in. Kalau dine-in take away-nya sama, dine-in juga sama, tapi minumannya bisa kita up untuk mengambil di lainnya gitu. Nah, sebenarnya kita harus pinter-pinter untuk memodifikasi itu sih, karena kalau kita sekarang ngomong jualan, contohnya aja counter, semua counter padahal bisnisnya ya itu aja kan, tapi kenapa nih counter yang satu rame yang satu enggak. Nah, karena nilai jualnya itu berbeda, dia nggak pakai dia asal beli aja, maksudnya asal buka aja tapi dia nggak memakai strategi. Nah, biasanya orang yang kalau langsung datang itu apa itu namanya pengen mas aku pengen buka usaha ini dong, ini gimana caranya lah, itu biasanya mereka tanpa memikirkan strategi karena melihat kita itu kayak kita udah sukses nih, paling kalau kita buka dengan hal yang sama itu akan sukses juga. Nah, kayak gitu, padahal dia nggak main strategi. Kalau kita main strategi bisa lah kita akan berbeda dengan dia. Seperti itu sih Bu. Iya, ini pas banget nih ada yang nanya nih dari ini Siza, ini Sisha. Kalau produk ditiru gimana? Ini kalau misalnya ini benar, ini kan memang topik bahasan kita sore ini ya. Cuma saya pengen sedikit mulai menyimpulkan sedikit ya, Mas Denny dari percakapan kita. Yang pertama, kalau kami paling tidak prinsip itu, kalau kita nggak pengen ditiru plek-plek, maka kita jangan tiru plek-plek orang lain, gitu kan ya. Jadi kalau tadi benar. Mas Denny bilang, ya tips yang banyak diajarkan banyak mentor bisnis, coach, termasuk kami sendiri, itu adalah ATM, ya kan, amati, tiru, modifikasi. Jadi tetap ada elemen modifikasinya. Jangan ATP, amati, tiru, plek-plek. Nah ini contohnya nih. Contohnya tuh kadang-kadang ada, misalnya kita males moto produk.
sama kok gue juga jualan nastar, ya kan? Terus pergi ke Instagram cari foto nastar, screenshot gambar nastar punya akun orang lain, screenshot terus main repost. Nah, itu juga bentuk nyontek sebenarnya. Benar nggak Mas Denny? Itu lebih ke nyontek dan apa, kode etiknya nggak boleh sih kalau buat jualan. Karena itu Ya bukan produk iya, kita. udah sangat nggak Maksudnya, boleh, itu udah ya benar-benar pelanggaran nggak boleh. etis itu. Etika digital sangat sangat tidak recommended seperti itu. Nah, kalau yang namanya hak cipta, kalau misalnya contek menyonteknya berhubungan sama hak cipta, itu etika dasarnya itu minta izin. Boleh nggak Iya, saya benar. nanya gitu, minta izin karena siapa tahu aja dikasih izin. Kadang-kadang bisa jadi yang punya foto bilang, oke, silakan pakai gambar saya, tapi mention akun Instagram saya juga ya, biar saya juga dapat leads dari akun kamu misalnya gitu. Nah, bisa jadi kan Iya, dapat benar. izin dengan persyaratan Bisa seperti jadi. itu, benar kan? Nah, Benar. tapi kalaupun nggak dikasih izin, ya jangan ngeyel, fotolah sendiri gitu. Kayak susah aja moto Iya, zaman benar. sekarang. Nah, yang itu dari sisi potensial penyonteknya. Tapi dari sisi yang dicontek, kalau menurut Mas Denny tadi, ya udahlah, kita tetap kreatif aja terus, bikin inovasi supaya saya suka banget nih mindset Mas Denny yang ini karena saya teringat juga sama member kami yang lain gitu ya. Dia bilang gini, gue emang Mbak Dewi setiap kali gue rilis resep variasi produk baru, gue udah selalu berharap pasti ada resiko ini produk kalau sukses di pasaran bakal dicontek orang. Terus lu ngapain? Terus dia bilang gini, ya kalau gue udah ikhlas aja orang mau nyontek kayak gimana pun dengan atau tanpa izin gue udah ikhlasin karena pada saat mereka nyontek, gue udah sibuk bikin varian baru yang lebih keren lagi. Dia bilang kayak gitu. Nah, dia bilang karena gue nggak punya energi, nggak punya waktu untuk ngurusin drama sama si pencontek itu. Dia bilang kayak gitu dan entah kenapa gue yakin aja orang yang bisnisnya nyontek ya nggak bakalan long term, nggak bakalan bisa sustain lama gitu, nggak akan bisa bertahan lama. Jadi itu sih spirit yang dia bilang gitu ya, dan sepertinya sama nih vibrasinya dengan Mas Denny gitu. Ya kayaknya di era informasi sekarang betapa mudahnya ya, karena kita tuh sharing di media sosial, di YouTube, ya kan itu kan resikonya kita lebih mudah untuk terkenal dalam tanda kutip, lebih mudah untuk berpromosi, tapi di sisi lain jadi lebih mudah juga untuk kena resiko dicontek, diamati, ditiru, dan dimodifikasi sama pihak lain gitu kan ya? Iya, benar. Ya, kita kalau ngomong di dunia sekarang yang serba digital, kita nggak bisa yang namanya, aduh, nggak akan dicontek, itu udah pasti mustahil lah. Kita mau foto di lokasi A yang bagus, besoknya aja dia yang misal iri sama kita, udah foto di tempat yang sama dengan kita, ya kan? Istilahnya kayak gitu, apalagi yang kita ngomongin ini bisnis gitu kan, untuk apa ke depannya gimana, ngomongin isi dompet, pastilah itu yang akan namanya dicontek. Tapi ya kita sih berharap semua teman-teman UKM itu punya, kalau ketika udah dicontek janganlah nyerah gitu. Kalau udah diconteknya, aduh udah dicontek males ya nggak guna gitu loh. Ya ketika kamu udah bikin yang baru, ya itu pasti akan dicontek lagi gitu. Itu nggak akan ada habisnya gitu. Jadi kalau menurut saya sih, ya kalau udah dicontek bikin baru lagi, atau bikin orang itu udah ngeh kalau itu sebenarnya adalah brand dia gitu. Kayak contohnya gini, permainan brand yang paling kuat kalau kita ngomongin kopi itu kan Starbucks ya kan? Padahal ada banyak ya, ada Jeko, ada Sekarang Janji ada Jiwa. loh lokal yang bagus juga, kok lokal yang terkenal ada Janji Jiwa, Kenangan, ada Janji Jiwa, Kenangan, Anomali. Ada kalau di Jawa Timur itu yang rame ini Beli Kopi, dia Beli Kopi itu juga banyak Kak. Iya, Beli Kopi itu brand baru dari Jawa Timur juga, udah banyak. Nah, dia kan ketika mau ngelawan Starbucks dia harus mikir kan, aduh ini semua oke, kita semua udah jualan kopi, ternyata
Kenapa dia bisa booming? Karena dia punya perbedaan. Orang mau beli Starbucks itu